warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala kulli niyatin salihah ala ma nawa ajarakallah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas, mudah-mudahan semuanya yang hadir senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah, inayah, taufik yang senantiasa kita rasakan bersama-sama. Maka kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita bersalawat kepada junjungan kita, Rasul kita yang kita cintai sebagai tauladan kita, uswatun hasanah kita, dengan kita sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini adalah ayat 151 dan 152 surat Al-Baqarah. Kita kasih tema yaitu nikmat diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia. Jadi ayat ini menerangkan nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu tidak hanya diutus untuk manusia saja, namun Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam ini, bangsa manusia, termasuk juga diutus Rasulullah untuk bangsa jin, yaitu menjadi contoh. Oleh karena itu ini merupakan nikmat yang sangat besar, yaitu diutusnya atau dikirimkannya Rasulullah SAW Nabi Muhammad ke dunia ini. Maka tentunya dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW di dunia ini, kita akan memperoleh contoh, kita akan memperoleh tauladan, sehingga kita itu mudah dalam menjalani hidup di dunia ini. Karena apa? Tinggal mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apa itu yang dicontohkan Rasulullah atau tentunya yang disampaikan Rasulullah? Tentunya Rasulullah adalah pertama membacakan ayat-ayat Al-Quran, yang kedua mensucikan jiwa, yang ketiga mengajarkan Alkitab dan As-Sunnah, yang keempat yaitu mengajarkan yang kita tidak tahu. Itu sebagaimana ayat tadi. Jadi kalau kita sekilas kita simpulkan, itulah tugasnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu diutusnya Rasulullah, dikirimnya Rasulullah di dunia ini nikmat yang besar, nikmat yang agung. Bahkan satu persatu orang Arab itu masuk Islam karena Rasulullah SAW. Siapa yang pertama kali masuk Islam? Tentunya adalah istri beliau, Siti Khadijah. Setelah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini Abu Bakar kok gak ada binnya? Abu Bakar As-Siddiq. Sebetulnya Abu Bakar namanya siapa ya? Jadi kan kita sebutkan seringnya kan Abu Bakar As-Siddiq, kok gak ada binnya? Yang lain ada binnya. Umar bin Khattab, kan? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar ini bin siapa ini? Ini gak pernah nanya itu apa ini? Abu Bakar kan As-Siddiq itu. Kenapa gak disebutkan binnya bin siapa Abu Bakar ini? Ya. Makanya Abu Bakar itu gelar. Abu Bakar itu adalah gelar. Ada sebutan yang justru lebih mulia daripada namanya. Lebih mulia daripada namanya. Abu Bakar namanya yaitu Abdullah bin Abi Quhafa. Itu namanya Abu Bakar. Abdullah bin Abi Quhafa. Jadi namanya Abdullah, anaknya Pak Quhafa. Itu namanya Abu Bakar. Kenapa disebutkan Abu Bakar? Abu itu bapak, bakar bapak. Wasabbihu bukratan wa asila. Apa yang bukroh? Nah, sama-sama juga itu asal kata bakafroh, bukroh. Kita wasabbihu bukratan wa asila, bertasbihlah di waktu pagi dan di waktu petang. Jadi bakar artinya kan pagi. Nah, bapak yang pagi-pagi maksudnya adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat. Maka disebutkan dengan Bakar, Abu Bakar, yaitu sahabat yang pertama kali masuk Islam. Pagi-pagi maksudnya pertama kali masuk Islam. Ada juga yang mengartikan Abu Bakar. Bakar ini kalau diartikan dari kata bikrun, apa yang bikrun? Bikrun itu kan anak gadis. Bikrun anak gadis. Maka disebutkan Abu Bakar, bapaknya anak gadis. Anak gadis apa maksudnya? Anak gadisnya yang dinikah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan dengan tadi bapak anak gadis yang dinikah oleh Rasulullah, anak gadisnya itu lebih sukai, itu sebutan lebih mulia daripada namanya tadi Abdullah bin Abu Quhafa. Maka kalau saya sebutkan ini Rasulullah itu nikmat. Ini yang merasakan Abu Bakar pertama kali, orang yang paling mencintai Rasulullah dari kalangan sahabat, yaitu Abu Bakar.
Sampai disebutkan hubbiba ilayya salasin minad dunya, yang aku cintai di dunia ini ada 3, kata Abu Bakar. Apa yang pertama? Hubbiba ilayya an-nadhru li wajhillah. Ahabbu ilayya, aku cinta, aku suka, an-nadhru ila wajhillah, melihat wajah Rasulullah. Jadi Abu Bakar itu kok sehari gak ketemu Rasulullah, gak melihat wajah Rasulullah, susah, bingung. Maka yang dicintai Abu Bakar yang pertama yaitu melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang dimanapun ibu bapak, orang itu kalau senang, kalau cinta, ya Allah, nggak ketemu sehari pusing. Ibu cinta sama anak, ibu bapak cinta sama cucu, maunya kan setiap hari ketemu ketemu anak, ketemu cucu setiap hari. Anaknya kok malam gak kelihatan, dicari. Sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Apabila sehari gak ketemu Rasulullah, dia akan merasa kesusahan. Maka maunya apa? Setiap hari itu senantiasa bersama dengan Rasulullah. Maka yang pertama yang disukai Abu Bakar adalah melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, al-infaqu ila mali Rasulullah SAW, menginfakkan hartanya, menginfakkan hartanya ila Rasulullah, kepada Rasulullah, menginfakkan hartanya untuk Rasulullah. Nah, ini ada ayat juz 4 yang pertama itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian belum mencapai kebaikan yang sebenar-benarnya sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang paling kau sukai, yang kau cintai. Turunnya ayat seperti ini, sahabat senantiasa mengambil keberkahan dari ayat ini. Saya ingin mengambil berkah daripada turunnya ayat ini, bahwa seseorang belum sampai kemuliaan, belum disebut orang yang terbaik sebelum menginfakkan daripada harta yang paling ia sukai. Umar bin Khattab cari harta yang paling ia sukai, separuh hartanya diinfakkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Umar, separuh hartamu kau infakkan untuk aku, untuk agama Allah. Lalu apa? Apa peninggalanmu untuk anak-anakmu, keluargamu? Apa yang kau tinggalkan?" Masih ada Rasulullah, masih separuh lagi. Dan ternyata apa? Sikapnya diam-diam Abu Bakar As-Siddiq itu menginfakkan seluruh hartanya untuk Rasulullah. Jadi mengira Umar bin Khattab itu udah paling hebat karena separuh hartanya sudah diinfakkan untuk Rasulullah, untuk Islam. Kalau Siti Khadijah semuanya itu habis, Siti Khadijah itu yang korbankan seluruh hartanya untuk Islam. Maka ketika beliau wafat sudah gak punya lagi harta kaya, sudah digunakan untuk di jalan Allah semuanya, dikorbankan semuanya. Umar bin Khattab separuh hartanya, merasa gak ada orang yang seperti saya menandingi infak saya. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq diam-diam menginfakkan seluruh hartanya untuk Rasulullah SAW. Lalu diberikan pertanyaan yang sama, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq, lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluarga anak-anakmu?"
semua menginfakkan kepadaku untuk agama Allah. Apa untuk menjamin keluargamu? Apa jawabannya Abu Bakar? Aku masih punya Allah dan Rasulullah. Yang menjamin hidupku adalah Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa Abu Bakar masih. Jadi sukanya Abu Bakar di dunia itu melihat wajah Rasulullah. Yang kedua yaitu menginfakkan hartanya, wa infakul mali, ya, ila Rasulillah, kepada Rasulullah. Yang ketiga, wa antakuna benatai tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu aku suka, aku cinta anakku itu diperistri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah dinikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang paling dicintai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Ini yang kaitannya dengan nikmat tidurnya kaya Rasulullah tadi, ya, tidurnya Rasulullah itu sudah nikmat yang besar. Ya, kita masuk ke ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 151 152. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Satu di sini. Kama arsalna, sebagaimana arsalna, kami kirimkan, kami utus, rasulan, seorang rasul, minkum, dari kalian, dari golongan kalian. Ini nikmat yang besar, nikmat yang agung. Diutusnya, dikirimnya seorang rasul dari golongan kita sendiri. Kita diberikan contoh oleh Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencontoh Rasulullah. Rasulullah golongan kita sendiri, maksudnya apa? Rasulullah itu dari bangsa manusia sendiri, sama dengan kita. Bayangkan ibu bapak, kalau kita diberikan seorang Rasul tapi dari golongan malaikat, ibu kita makan, malaikat gak makan. Kita minum, malaikat gak minum. Kan? Kita punya pasangan, malaikat gak butuh pasangan. Maka dari itu nikmat yang besar diturunkannya, diputusnya seorang Rasul, yaitu dari golongan kita. Manusia sama seperti kita, sama seperti kita. Yang makan, yang minum, yang punya istri. Makanya disebut-sebut dalam Al-Quran. Makan itu juga disebut-sebut dalam Al-Quran. Maka wajar kalau kita ada kajian subuh, ada makan, ada minum. Ini disebutnya dalam Al-Quran juga. Ibu bapak, maaf loh, kalau ada orang yang gak pernah kelihatan makan minumnya, bahaya nih. Oh, ini malaikat ini, bahaya nih. Maaf, Nabi Isa alaihissalam itu gak pernah kelihatan makan dan minumnya. Akhirnya ada saat itu orang yang menyebutkan bahwa Isa itu Tuhan. Itu manfaatnya orang kelihatan makan dan minumnya. Maka Nabi Muhammad itu makan minum diperlihatkan, kadang-kadang juga pergi ke pasar. Ini manfaatnya. Maka seumpama ada yang jadi kiai, jangan sampai itu jadi kiai itu sudah pernah kelihatan makan minumnya. Wah, ini kiai saya itu malaikat itu. Bahaya itu. Itu manfaatnya makan minum terus disebut-sebut itu. Memang disebut-sebut dalam Al-Quran juga disebut-sebut. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ta'am itu disebut-sebut itu. Maka Nabi Muhammad makan dan minum, maka terus kita disuruh nyontoh. Kalau makan contohnya Rasulullah, ya,
Rasulullah itu dia makan kalau sudah lapar. Ya. Rasulullah itu makannya sedikit, beda sedikit sama kita. Kalau kita sedikit makan, kalau Rasulullah makannya sedikit, nggak pernah namanya kekenyangan. Ya. Makanya Rasulullah itu sama kayak kita, bangsa kita sendiri, bangsa manusia. Nah, kalau kita diutus seorang Rasul jadi contoh terus malaikat, kita nggak melihat malaikat, bingung ada suaranya mana ini. Makanya yang diutus menjadi contoh kita adalah manusia biasa. Muhammadun basyarun la kal basyar. Nabi Muhammad itu memang manusia, tapi memang tidak sama persis seperti manusia biasanya. Namun manusia bisa kita mencontohnya, mencontoh Rasulullah. Jadi kalau kita lihat dari golongan dari bangsa manusia, kita mudah untuk mencontohnya. Kalau disebutkan bangsa Arab, kalau disebutkan bangsa Arab, golongan Arab, Nabi Muhammad itu adalah orang Arab, ya. Terus diturunkan wahyu berbahasa Arab. Untuk orang Arab juga bahasanya bahasa Arab, kira-kira mudah nggak bagi orang Arab? Mudah itu. Saya pikir kalau seumpama itu wahyu itu turun bahasa Jawa, bingung orang Arab. Bahasa Sunda bingung nggak kira-kira? Bingung. Kumaha naon? Bingung semuanya itu. Gitu kan? Makanya luar biasa itu namanya nikmat. Sudah orang Arab, ya, diturunkannya wahyu berbahasa Arab untuk orang Arab. Kan enak bagi orang Arab kan memahaminya. Karena bahasanya bahasa Arab untuk orang Arab mudah. Maka dari itu namanya nikmat yang besar. Saat itu yang pertama adalah untuk orang Arab. Ya. Maka dari itu mudah bagi orang Arab. Orang Arab untuk memahami bahasa Sunda bingung dulu. Untuk memahami bahasa Jawa repot. Ibu bapak mungkin dengar namanya Habib Syekh yang suka sholawatan itu. Ya. Ya Hanana, ya Hanana. Itu kan banyak sholawatannya memuji Rasulullah dengan pakai lagu Jawa. Ketika diundang ke Arab, ke Mesir, itu dia nggak mau merubah lagunya. Dirubah pakai bahasa Inggris nggak boleh. Kalau nggak ada saya silahkan, mau dirubah bahasa Arab boleh. Mau dirubah pakai bahasa Inggris boleh. Saya ini orang Jawa, saya orang Solo, kan saya orang Solo. Maka ya saya orang Jawa pakai bahasa Jawa. Kalau pengen ngerti belajar bahasa Jawa, saya belajar bahasa Arab. Ente gak mau belajar bahasa Jawa kan ya? Mau diundang ke Inggris juga pakai bahasa Jawa. Padang bulan, ya kalanya dia. Bulane ono rino, rembulane sing awe coba itu bahasa Inggris. Suruh bahasa Inggris juga nih. Mau dibahasakan Arab, coba dibahasakan Arab. Apalagi yang aneh lagi, suruku batok, coba itu bacaan bahasa Inggris pakai apa itu? Suruku batok itu apa ya? Batok ini lain, bingung kan? Makanya Habib saya nggak mau dia. Saya orang Jawa. Maka saya memuji Rasulullah dengan pakai bahasa saya, bahasa Jawa. Kalian ente pengen kenal bahasa Jawa, belajar bahasa Jawa. Makanya kaitannya mencintai Rasulullah, nikmat itu termasuk ya, orang Pak senang memuji Rasulullah, senang memuji Rasulullah. Karena luar biasa ibu bapak, kalau kita senang bersolawat luar biasa. Ada kedekatan kita, ruhaniah kita. Kalau kita senang berselawat, akan tergetar hati ini untuk senantiasa ingat dengan Allah, ingat dengan Rasulullah SAW. Ini kan disebutkan man ahabba syai'an fahuwa dzikruhu.
Orang itu apabila mencintai sesuatu, cirinya apa itu? Senang nyebut. Man ahabba syai'an, barang siapa yang mencintai sesuatu, cinta apa saja lah, fahuwa dzikru, pasti senang menyebut-nyebutnya. Kalau orang itu suka dengan Rasulullah, akan senantiasa menyebut-nyebut Rasulullah, memuji-muji Rasulullah. Banyak orang-orang yang mereka itu membuat syair-syair, yang syair-syairnya sampai sekarang ini kita kenal, ya. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Itu namanya apa itu? Tarhim kan? Bapak Ibu tahu gak siapa itu yang mengarang tarhim? Asy-Syaikh Mahmud Khalil Al-Ansari, guru besar Mesir Al-Azhar. Ketika beliau diundang ke Solo, itulah yang dilantunkan. Lalu saat itu dibaca oleh recorder rumahnya ini. Kita senantiasa menanggungkan itu, biasanya sebelum subuh itu dibaca. Salatu wassalamu alaik. Di mana banyak seperti itu. Mahmud Khalil Al-Ansari menyanjung Rasulullah. Ya imam al-mujahidin, wahai pemimpin para mujahid, ya imam al-mujahidin. Menyanjung Rasulullah, nikmat yang besar. Ada lagi Al-Bushiri. Al-Bushiri adalah seorang yang lumpuh, seorang penyair tapi lumpuh. Dia senantiasa menulis syairnya memuji Rasulullah, menulis syair memuji Rasulullah. Maka suatu saat, singkatnya ceritanya, beliau mimpi didatangi oleh Rasulullah. Rasulullah tangannya melambai-lambai. Lalu Al-Bushiri tadi memanggil Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau telah sunyi menemuiku ya Rasulullah. Dia panggil Rasulullah. Akhirnya apa? Langsung terbangun dan sembuh dari lumpuhnya. Imam Al-Bushiri. Sholawatnya senantiasa kita kenal, tapi kadang-kadang kita nggak tahu siapa yang mengarang. Apa itu yang dikarang oleh Al-Bushiri? Burda. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi. Itu kan bukan ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Itu karangan Imam Al-Bushiri. Dari lumpuhnya beliau langsung sembuh. Ini tentunya karena karomah daripada sholawat syair, sholawat memuji Rasulullah yang biasa. Orang kita juga gak kalah dengan orang musyrik, dengan orang Turki. Kalau orang Turki itu ada namanya Al-Qutubi. Ini juga sholawatnya itu sering juga amalkan. Apa yang dikarang oleh Al-Qutubi? Saat itu ada kekeringan yang panjang, paceklik, maka tokoh-tokoh dari Turki dia mana sholawat yang dikarang oleh Al-Qutubi? Ibu semuanya apa nih Bapak Ibu? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salatan tamatan. Sholawat apa namanya itu? Sholawat nariyah atau sholawat munjiat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salatan tamatan ala sayyidina Muhammadin alladzi tamhalu
qadil hawaiju dan seterusnya. Salawat nariyah itu yang membuat adalah Al-Qurtubi dari Turki. Sehingga diajak seluruh masyarakat membaca salawat nariyah karena membakar, kemudian yang menyelamatkan. Sehingga apa? Kemiskinan semuanya pajak tadi hilang karena masyarakatnya diajak membaca salawat nariyah. Nah, ini ada thariqah. Biasanya ada thariqah itu yang mengamalkan ini salawat nariyah. Maaf ya, kalau orang-orang NU itu thariqah biasanya. Karena orang NU itu tidak menonjolkan habib. Kalau di sini biasanya ratib, ya, kalau di Jakarta itu ratib. Nah, tapi kalau di Jawa Timur itu thariqah, mas thariqah, ada Nasabaniyah, ada Qadiriyah itu. Nah, itu. Ya. Namanya ada Al-Qurtubi. Jadi orang kita sendiri juga ini ada sholawat yang terkenal sampai ke Irak. Bisa nanti mungkin semuanya punya HP, lihat HP, coba ya, dikumandangkannya sholawat ini di Irak, coba ditonton. Ada sholawat yang ciptaannya orang Banyuwangi, putranya Pak Yai Siddiq, yang namanya Ali Masburi Siddiq. Ya, nama siapa tadi? Ali Masburi Siddiq. Ya, nanti bisa dilihat di YouTube. Dia punya sholawat. Ini di sekarang tahun 60-an. Karena saat itu beliau susah tidur, nggak bisa tidur. Memikirkan apa? Memikirkan keganasan, kekejaman saat itu PKI yang berlindung di bawah Presiden Soekarno, penguasanya Presiden Soekarno. Orang-orang yang ingin ibadah diganggu, ingin ke masjid diganggu dan lain sebagainya. Lalu yang gelisah di situ nggak bisa tidur. Lalu dia karena suka juga membuat syair-syair, dia ambil kertas, dia tulis sholawat. Setelah itu suatu saat istrinya bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Ini mimpi karena ditanyakan kepada Habib tadi itu adalah ahli badan. Wahai ahli masjid. Ketika bermimpi, dan ahli masjid juga bermimpi didatangi, yaitu orang-orang yang berpakaian putih, pakai jubah berwarna hijau. Ternyata di pagi-pagi harinya banyak orang yang datang ke rumah ahli masjid dengan membawa beras, dengan membawa apa yang sesuai dengan kemampuannya. Ada yang bawa daging datang. Lalu ditanya, kenapa kau kesini membawa beras, membawa ini? Karena kami tadi pagi ditambui 2 orang berpakaian putih, ya, pakai jubah hijau. Dia mengatakan, di rumahnya Kiai Ali Masuk sini mau ada hajatan besar, bantulah beliau. Jadi Ali Masuk sendiri nggak tahu siapa yang akan datang, nggak tahu. Orang-orang pada masak di belakang di dapurnya, pada masak-masak, nggak tahu yang datang ini siapa. Ternyata di esok harinya pagi-pagi juga datanglah Habib Abdurrahman Al-Habsyi dari mana? Kuitang. Datang ke Banyuwangi sana. Saat itu tahun 60 belum ada HP. Belum ada HP. Jadi kan datang ke sana. Kaget pagi-pagi. Ya Allah, ternyata ini mimpi saya itu. Ada orang yang berjubah hijau, pakaian putih bersama rombongan datang bersama.
akan masuk dulu ngobrol kaitannya yang berkaitan dengan PKI. Bagaimana menyelesaikan PKI? Setelah ngomong kesana kemari, ujung-ujungnya apa? Lalu bertanya, Pak Kiai, mana selawat yang kau buat semalam? Coba aja. Gak pernah ketemu, langsung nanya, mana Kiai selawat yang kau buat semalam? Lalu diambilkannya. Tolong bacakan sama saya. Apa selawat itu? Kita kenal. Sholawat badar. Kita kadang-kadang suka salawat badar, tapi nggak tahu yang pengarangnya. Saya kadang-kadang itu lihat orang sa'i yang dibaca itu Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, itu seperti itu kan? Salawat badar. Maka ketika dibacakan salawat badar dari kertasnya yang sudah dikasihkan ke Habib Abdullah Al-Habsyi tadi, Abdurrahman Al-Habsyi, lalu apa kata Habib Abdurrahman Al-Habsyi? Mari, ayo Kiai, mari akhi, saudaraku, kita lawan PKI dengan salawat badar. Maka salawat badar itu dulu adalah dilakukan sesuai lagu perjuangan. Kayak tadi itu tahun 60-an lagunya seperti itu. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Tahun itu. Setelah PKI selesai tahun 70-an lagunya ganti. Kita mulai senang. Lagunya apa itu? Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote jadi Pak Camat, tiap hari ngurusi rakyatnya. Repote jadi Pak Camat, tiap hari ngadepin umat kita. Ya itu repot, mana aja orang yang gak repot. Dia juga repot. Repotnya jadi kiai, tiap hari ngadepin santri. Semua repotnya nggak ada orang nggak repot. Itu kan gitu kan. Ya, repot jadi Pak RT juga repot, jadi Pak RT juga repot, jadi presiden juga repot. Jadi siapa pun repot memang tadi. Lagunya lagu senang, sholatullah. Tapi sekarang lagunya beda lagi, Ibu Bapak. Lagunya sekarang jadi sedih. Kenapa? Banyak korupsi. Ya, banyak korupsi. Kenapa? Sholat pakai lagu apa saja bisa? Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Lagunya lagu sedih. Nah, ini namanya sholat. Mau dipakai apa aja bisa. Waktu perang ya lagu perjuangan. Jadi yang mengarang adalah Ali Mansur Siddiq. Nanti lihat di YouTube. Wah, yang senang YouTubean, mana nggak ada ini. Ya, sholat badar dikumandangkan di Irak, di mana-mana sudah dikumandangkan itu. Itu yang mengarang adalah orang Banyuwangi. Waktu itu adalah pengurus Menko Banyuwangi. Dia termasuk adalah staf Depak, ketua Depak saat itu tahun 60-an. Ini adalah sholawat badar, ya, badar, ahli badar. Karena beliau ingat ketika menulis itu, ingat waktu perang Badar itu umat Islam cuma 300, musuhnya 1000. Tapi dengan semangat
ya, jihad umat Islam saat itu Allah kirimkan bantuan kepada umat Islam. Walaupun 300 lawan 1000, ternyata Allah memenangkan orang Muslim. Nah, makanya ada sholawat pada karena arsalna fikum rasulan minkum, yaitu nikmat yang besar diutusnya seorang rasul dari golongan kita sendiri. Lalu apa ini tugasnya Rasulullah yang juga menjadi nikmat bagi kita semuanya ini? Yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami. Yatlu alaikum ayatina, membacakan atas ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami maksudnya Al-Quran. Tugas Rasulullah membacakan Al-Quran. Membaca, apa artinya membaca? Membacakan, membaca. Jangan sampai kita tidak paham ya artinya membaca. Membaca, membaca itu adalah apa artinya membaca? Menyebut huruf demi huruf secara berurutan, itu namanya membaca. Ada orang yang tidak pandai membaca. Ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf mim, ada huruf ta, ada huruf ra, ada huruf kaf, ada ya, ada fa. Yang tidak pandai membaca alif, lam, mim, ta, ra, itu namanya mengejar. Kalau sudah pintar membaca, alam tara kaifa, ada begitu ya? Nah, udah apa? Pandai membaca. Ada alif lam mim, ini bunyi alif lam mim apa alam ini? Oh, kalau di permulaan surah bunyinya alif lam mim. Saat itu namanya Al-Quran nggak ada tandanya loh. Fathah, kasroh, titik itu nggak ada itu. Nah, makanya saya membacakan. Nabi Muhammad itu membacakan, menyebut huruf demi huruf secara berurutan. Za, lam, kaf, alif, lam, kaf, ta, ba, dzalikal kitabu. Kayak anak-anak itu loh, kalau kita ibu bapak punya cucu kan gitu kan, masih umur seumpama 4 tahun, yang masih di TK itu, oh, R, U, M, A, H. Nah, belum bisa baca, tapi yang sudah bisa baca langsung rumah. Nah, namanya apa? Membaca, menyebut huruf demi huruf secara berurutan. Nah, maka ada orang yang pandai membaca. Membaca tulisan itu loh nggak ada tanda, nggak bisa kebaca. Ini yang suruh apa yung solu? Itu hurufnya sama. Ya, nun, sod, ro. Bisa dibaca yang suruh, bisa baca yung solu. Sesuai kata setelahnya. Kalau yang suruh artinya menolong, kalau yung solu artinya ditolong. Itu ya Pak Ibu, kan seperti itu kan? Ya. Makanya kalau ada seumpama ada alif, nun, ain, mim, ta. Ada an'amta, ada an'amtu. Mau pilih mana? An'amta artinya engkau yang memberi nikmat. Kalau an'amtu aku yang memberi nikmat. Siratal ladzina an'amta wa an'amtu. Kalau kebacaan an'amtu itu artinya yaitu jalannya orang-orang yang telah aku beri nikmat. Jadi yang memberi nikmat apa? Aku yang membaca. Tapi kalau an'amta yang telah engkau beri, nah ini maksudnya membaca. Maka Nabi Muhammad itu mempunyai tugas membacakan ayat-ayat. Sehingga Pak pandai juga sahabat membaca. Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu adalah orang yang ummi. Ayat ini yang hampir mirip surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Jadi ayat 190 Al-Baqarah ya. Ayat kedua surat Al-Jumu'ah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatina wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul hikmah wa yu'allimuhum kitab al-hikmata wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Kalau surat Al-Jumu'ah ini. Jadi Nabi itu seorang yang ummi,
Namun setelah mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad langsung pandai membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Langsung ditirukan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampaikan juga sampai ke sahabat. Wahai sahabatku, aku menerima wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ditirukan sahabat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Disampaikannya kepada para sahabat persis sebagaimana yang telah diturunkan melalui malaikat Jibril. Persis. Kalau Nabi Muhammad turun wahyu dari nggak bisa baca langsung bisa baca. Kita kadang-kadang belajar itu ada bertahun-tahun nggak bisa. Makanya itu mukjizat. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah termasuk dari setelah menerima wahyu Rasulullah langsung pandai membaca. Apa gunanya sebelumnya Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa tulis? Karena biar yang disampaikan Rasulullah itu benar-benar tidak tercampur daripada kitab sebelumnya. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, belum pernah membacanya Rasulullah. Nah, di sini itulah termasuk hikmah. Jadi Nabi Muhammad sudah membacakan yaitu Al-Quran kepada siapa? Kepada sahabat. Nikmatnya apa nikmatnya? Kalau kita mendengar bacaan Al-Quran, kita mendengar saja. Kalau saya sebutkan nikmat tadi, orang yang mendengar ini pahalanya sama dengan orang yang membaca. Makanya kalau ada orang yang membaca Al-Quran, justru dengarkan. Surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turham. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah, perhatikanlah supaya kalian mendapatkan rahmat. Itulah tugas Rasulullah. Jadi membacakan Al-Quran mensucikan jiwa, dan juga mengajarkan Alkitab dan As-Sunnah, dan juga yang ujungnya yaitu mengajarkan apa-apa yang tidak kalian ketahui. Itulah jadi sikapnya yang ujung seperti itu. Nanti suatu saat kita ketemu yang bahasan ini kita kaitkan lagi. Karena ada dari dua bisa ingin mensucikan jiwa, ada mengajarkan. Karena beda ya, membacakan dengan mengajarkan kan beda. Dan mudah-mudahan ini kita bisa amalkan dan hidup kita sehari-hari. Kalau kita ingin ngomong nikmat, maka nikmat biar kita ditambahi nikmatnya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalkan yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekurangan maaf, kita baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.